Jadi Kang Deddy juga berpikirnya pasti sudah sangat ke depan. Saya juga salut dengan apa yang dilakukan oleh Jepang maupun China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, salam budaya dari Rumah Budaya HMA. Saya Halimah Munawir. Perkembangan daripada kelahiran seseorang dari bumi Pasundan yang menghebohkan, yang membuat kita tercengak, bahkan membuat sebagian para elit itu marah. Namun bagi saya itu adalah Tuhan telah memperlihatkan kepada kita bahwa di tanah Pasundan ada sosok yang next akan memimpin Indonesia. Saya rasa sepak terjang daripada KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat pada saat ini sungguh luar biasa, dan saya sebagai budayawan melihatnya dia ingin sekali melestarikan daripada budaya adiluhungnya Indonesia, bukan serta-merta budaya Sunda, yang memang kebetulan beliau adalah lahir di bumi Pasundan. Apa yang dia lakukan menurut kacamata saya itu luar biasa. Tidak pernah ada pemimpin yang bisa melakukan apa yang dilakukan seorang Deddy Mulyadi. Saya tidak mengagungkan beliau, tetapi saya memang selama ini jujur menonton apa yang dia lakukan di konten-kontennya. Saya rasa itu sangat positif ya, membangun kita untuk mempunyai empati kepada grassroots, orang-orang yang memang membutuhkan tangan-tangan malaikat. Kalau Komnas HAM atau KPAI menyerangnya, saya rasa sesungguhnya KPAI dan Komnas HAM harusnya bersama KPAI mendukung. Karena selama ini Komnas HAM maupun KPAI yang saya tahu hampir 70% apa yang dilakukannya itu adalah setelah mendapat pengaduan atau informasi, atau setelah heboh di sosmed, barulah kebakaran jenggot mereka menjadi pendamping-pendamping daripada para korban. Tapi kalau Deddy Mulyadi ini kan tidak, dia belusukan, jangankan dia berkuyup-kuyup, dia belusukan sampai ke tempat-tempat di mana anak-anak atau mereka-mereka yang merasa tidak mendapat empati daripada keluarga maupun lingkungannya, sehingga dia memanfaatkan rumah-rumah kosong atau tempat-tempat yang kosong yang bisa merasakan mereka aman di tempat tersebut, itu sampai dia ke sana. Sampai dia melakukan apa yang harus sebetulnya sih bisa saja itu orang lain atau bawahannya yang ke sana. Tapi seorang Deddy Mulyadi memang sejak dulu itu saya melihatnya beliau itu sangat perhatian, empatinya sangat tinggi kepada mereka-mereka yang ada di perekonomian terendah, gitu ya. Dan memang Pasundan itu memiliki rasio kemiskinan yang dibilang cukup banyak ya. Angka kemiskinan di Pasundan itu cukup banyak, tetapi tidak banyak diekspos. Nah, Deddy Mulyadi itu mendatanginya gitu loh, mencari tahu bagaimana rakyat kita.
Saya rasa misalnya nih, rakyat yang miskin yang membangun rumah-rumah di kanal milik pemerintah di atas sungai atau di pinggir-pinggir bantaran sungai. Nah, itu saya kira Deddy Mulyadi tidak hanya menggusur begitu saja, tapi dia pun berpikir bagaimana mereka dapat ditransmigrasikan. Jadi kita lihat kan dengan sahabatnya yang di Kalimantan itu, beliau mengatakan bahwa di Kalimantan siap menampung dan memberikan tempat, bukan hanya saja tempat tinggal gratis, tapi juga lahan perkebunan atau pertanian yang bisa dijadikan, dioptimalkan sebagai kebutuhan perekonomian mereka. Nah, orang tidak melihat sejauh itu kan selama ini. Jadi saya waktu itu saya lihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Kalau saya manggil Kang Deddy ini, pasti dia sudah berpikir jauh ke depan. Tidak hanya dia menggusur begitu saja, tetapi dia akan mencari solusi. Sebab selalu kan bicara, ya aing teh. Sorry, saya tidak mau bahasa. Bahasanya aing itu sebetulnya sih bahasa kasar sih Kang Deddy. Ulah aing wae abdi gitu. Jadi sebetulnya dia merasa bahwa warga Indonesia, warga Jawa Barat khususnya ingin mengubah image-nya, dirubah image-nya oleh dia untuk tidak menjadi orang yang hanya menandahkan tangan atau tidak mengoptimalkan apa yang ada di otak kanan dan otak kirinya. Karena kita tahu loh ya, di Tanah Pasundan itu banyak tokoh-tokoh, banyak anak juga yang sudah berprestasi di dunia. Jadi Kang Deddy juga berpikirnya pasti sudah sangat ke depan. Saya juga salut dengan apa yang dilakukan oleh Jepang maupun China yang memang mendidik siswa-siswanya itu untuk mandiri. TK aja udah dia suruh buat kue, udah suruh buat menjahit baju, udah suruh melakukan pekerjaan pertanian. Saya rasa itu yang akan diadopsi oleh Deddy Mulyadi. Saya sangat setuju. Karena di situ otak kanan maupun otak kirinya sang anak akan berkembang secara balance. Jika mereka hanya di ruangan saja menerima pembelajaran dari para guru atau HP, dia otak kanannya tidak akan jalan. Jadi saya sangat sekali lagi, walaupun saya seorang kelahiran Cirebon, Pasundan, Jawa Barat, bukan saya membela ataupun bukan saya mendukung apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu karena saya orang Pasundan, tidak. Saya berpikirnya secara logika. Apa yang dilakukannya itu adalah positif. Kita harus mendukungnya. Itu untuk pembaharuan di Tanah Pasundan, untuk memberikan kesejahteraan bagi warga Pasundan.